kasih Pak Ali Ridho dari Golkar, Dapil Madura. Sekan dari dari Gerindra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 8, baik yang hadir secara fisik maupun virtual, dan juga Gus Menteri beserta jajarannya. Saya ingin menyoroti cita-cita luhur Kementerian Agama CQ BPJPH yang menargetkan 10 juta sertifikasi halal, yang mana ini gratis bagi UMK melalui skema self-declare. Ini mungkin ada beberapa poin yang ingin saya soroti. Bahwasanya yang pertama, kesadaran masyarakat ini terkait dengan pentingnya mengkonsumsi produk halal ini masih rendah. Dan yang kedua, saya melakukan juga riset ke pedagang kaki lima, kemudian juga pengusaha kecil. Ternyata memang banyak yang belum mengetahui adanya PP nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Nah, jadi jangankan usaha kecil saja, yang menengah pun ini rasanya juga belum banyak juga yang belum sadar halal. Mungkin kita bisa cek itu di mall yang mana ada pusat belanja yang cukup ramai, di mana banyak makanan yang belum mencantumkan produk halal. Nah, saya rasa di sini BPJPH memang harus melakukan kampanye sadar halal bagi konsumen, bila perlu menggandeng swasta atau juga influencer, dan kami di DPR RI ini siap menjadi duta sadar halal. Kemudian yang ketiga, ini terkait dengan target 100.000 pendamping produk halal, yang targetnya ini di bulan Maret, yang kurang dari 40 hari lagi. Ini apakah mungkin untuk dicapai, mengingat untuk menjadi penyelia atau pendamping halal ini cukup sulit dan mahal. Jadi harus memahami beberapa aspek syarat-syarat dan misalnya lingkungan produksinya, peralatan produksinya, dan juga yang lainnya. Jadi jangan sampai kompleksitas masalah kehalalan ini, tentu sebagaimana yang tadi disampaikan Gus Menteri, tampak mudah, namun dalam pelaksanaannya bagaikan jauh panggang dari api. Kemudian Gus Menteri yang terhormat, ini ada yang menggelitik pikiran saya terkait dengan realisasi anggaran 2021 yang menyisakan sekitar 329,6 miliar, yang mana ini banyak di Pendis dan juga di Bimas Islam. Yang unik, ini di Bimas Kristen ini malah minus sekitar 10 miliar. Belum lagi ini ditambah sisa anggaran PEN yang mencapai 57 miliar lebih. Nah, secara persentase terhadap total anggaran ini memang kecil, tapi secara real itu cukup besar. Saya jadi ingat nasihat ibu saya, kalau misalnya kita mengambil makanan itu tentu harus dihabiskan, tetapi dalam mengambil makanan juga harus sesuai dengan kemampuannya. Kalau kita mengambil terlalu banyak makanan dan ternyata memang sesuai dengan kemampuan kita, berujung tidak habis, ya tentu itu disebutnya mubadzir. Mungkin Pak Menteri paham satu ayat yang menyatakan innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitan li rabbih kafura. Nah, tentunya gak usah diterjemahkan, udah ngerti kita. Tidak usah diterjemahkan, saya rasa Pak Menteri paham kok. Nah, tentunya ini setidaknya dalam hal penganggaran kita harus benar-benar teliti apakah hal-hal yang tadi itu maksudnya tidak terdeteksi pada saat pembahasan APBN perubahan. Nah, seperti misalnya di Pendis ini sangat banyak sekali. Kalau misalnya masih banyak kan ini pesantren dan MTS atau beban aliyah juga ini masih banyak yang butuh.
Bayangkan kalau misalnya satu pesantren ini dapat bantuan 100 juta saja, ada beberapa ribu yang bisa dibantu. Nah, ini karena anggaran cukup besar, mungkin saya juga usul ke Pak Ketua mengenai anggaran di Ditjen Pendidik ini, bila perlu kita adakan FGD Jumat ini. Karena ini sangat ya begitu besar ya, seperti itu. Kemudian juga kalau dikaitkan dengan kemitraan kita, ini kan sisa anggaran sangat begitu banyak. Sementara beberapa anggota juga mengusulkan kayak tadi Pak Ali Ridho memasukkan 2 untuk PT KIS saja, itu tidak masuk sama sekali. Ini mungkin menjadi pertanyaan besar juga. Kalau tadi Mebeler mungkin Pak Ali Ridho itu masih mending ada 2 apa 3, saya lupa tadi ya. Kalau saya itu cuma 1. Tuh Bu Sri bulan 2, berarti saya yang paling sedikit ya. Cuma 1 aja gitu ya. Sementara ini sisanya sangat begitu banyak. Nah, tentunya kan yang namanya kemitraan ini harus saling mendukung. Saya tadi menangkap beberapa paparan dari Pak Menteri selalu di akhir dengan meminta dukungan daripada anggota Komisi 8. Ya kami juga sama mitra itu harus saling mendukung. Ya tentunya Pak Menteri juga harus mendukung tugas kami dalam rangka memperjuangkan aspirasi dapil, yang mana ini kami sebagai anggota DPR ini memang disumpah untuk itu. Jadi tentunya kalau sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bapak Kapoksi saya yang begitu keren tadi menyampaikan aspirasinya, itu kalau misalnya komunikasi lancar, ya mungkin rapat juga sebentar langsung ke kesimpulan barangkali ya tidak akan jelimet seperti ini. Jadi saya berharap ini ke depan diperbaiki, dan setidaknya kami juga ada tentu sebagai mitra sangat senang untuk membantu ya, setidaknya yang menjadi program-program Pak Menteri ini agar bisa terrealisasi sehingga sisa tidak usah terlalu banyak seperti ini. Nah, kemudian ini yang poin terakhir ya. Ya, ini kebetulan ada aspirasi dari masyarakat terkait dengan pembayaran in-passing yang sesuai dengan masa kerja yang sampai saat ini belum terrealisasi. Nah, sesuai dengan PP 41 tahun 2009 bab 2 dan juga setidaknya ini PMA 43 bab 3 pasal 6 bahwa tunjangan profesi guru non-PNS yang telah memiliki jabatan fungsional diberikan setara dengan gaji pokok PNS. Ini sudah berlangsung dari tahun 2015, jadi tolong ini dibereskan soalnya ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan juga terkait dengan rasio siswa diharapkan ini diterapkan kembali dispensasinya, karena kita masih ada ini pandemi COVID-19. Jadi kalau tidak ada dispensasi ini bisa menyebabkan PPG tidak layak dibayarkan pada guru-guru yang berada di madrasah yang mana itu terdapat kekurangan siswa. Juga kalau seperti ini tentu akan banyak madrasah yang ditinggalkan oleh gurunya dan lambat laun akan mati, yang mana guru-guru tersebut itu sangat mengandalkan yang namanya PPG. Demikian apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jepri. Tadi memang sudah disampaikan, dan dari rapat internal Komisi 8 pasti akan ada RDP khusus dengan semua dirjen ya. Tapi bagus juga masukannya. Kalau bawa FGD gampang itu ya Pak Dirjen ya.